Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, I'm Spiderman. Kita bahas pengertian sebangun dan kongruen. Saksikan tayangan berikut. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengertian sebangun dan kongruen. Kalau kita lihat di sini ada persegi panjang A, B, dan C. Persegi panjang A dengan panjangnya 12, lebarnya 8, B 8 dan 6, C 9 dan 6. Dari sini kita bandingkan 12 cm dan 8 cm itu adalah 3:2, kita perkecil. 8 cm dan 6 cm adalah 4:3, 9 cm dan 6 cm 3:2. Sudut persegi panjang selalu sama, jadi sudutnya sama semua 90 derajat. Dan kalau kita lihat perbandingannya, ini A dan C perbandingannya sama. Karena sudutnya sama besar, 90 derajat, dan perbandingan sisinya sama, maka persegi panjang A dan C dikatakan sebangun. Dua bangun datar kecuali segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi kedua aturan berikut. 1. Perbandingan sisi yang bersesuaian sama, tadi perbandingan sisinya sama, 3:2, 3:2. Yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar, tadi sudutnya 90 derajat semua. Karena kongruen itu sama bentuk dan ukuran, maka syarat dua bangun dikatakan kongruen, sama dan sebangun, yaitu jika memenuhi kedua syarat. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau sebangun perbandingan sisi, kalau ini sisi-sisinya sama panjang. Gambar di bawah merupakan contoh benda kongruen dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dilihat, ini bentuknya sama, ukurannya juga sama. Dengan pola batik ini. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari sebangun dan kongruen, kita pelajari contoh-contoh soalnya. Untuk yang pertama, diketahui pasangan bangun berikut: 2 buah persegi, 2 buah segitiga sama sisi, 2 buah belah ketupat, dan 2 buah segitiga siku-siku sama kaki. Pasangan bangun yang pasti sebangun. Nah, kalau kita gambar persegi, kalau kita gambar 2 buah persegi, maka sudutnya ini pasti sama besar semua. Dan kalau kita lihat perbandingan sisinya, kalau kita masukkan angka bebas saja, misalkan 44, 77, kalau kita bandingkan sisinya 4:4, itu diperkecil menjadi 1:1, dan 7:7 juga 1:1, maka 2 buah persegi adalah sebangun. Sekarang segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi, sudutnya selalu sama, yaitu 60 derajat. Jadi sudutnya 60 derajat semua. Begitu juga dengan segitiga sama sisi yang kedua, 60 derajat juga, maka sudutnya sama besar. Tinggal kita perbandingan sisinya. Kita ambil contoh saja, sisinya 3 cm, dan yang satunya 4 cm. Kita perbandingkan 3:3:3, yaitu diperkecil menjadi 1:1:1, dan 4:4:4. Jika kita perkecil adalah 1:1:1, maka dia juga sebangun. Untuk 2 buah belah ketupat, apakah dia sebangun? Kita gambar belah ketupat. Jika terdapat 2 belah ketupat, maka besar sudutnya ini belum tentu sama, sehingga dia tidak bisa dikatakan sebangun. Meskipun panjang sisinya sama, tapi sudutnya ini berbeda ukurannya. Untuk yang keempat, 2 buah segitiga siku-siku sama kaki. Dua buah segitiga siku-siku sama kaki ini mempunyai sudut yang sama, siku-siku 90 derajat, karena sama kaki berarti 45 derajat semua. Sehingga untuk sudutnya dia sama besar. Dan pada segitiga sama kaki, kalau diingat di kelas 8, ada perbandingan sisinya adalah 1:1/2. Berapapun itu ukurannya, 1:1/2. Sehingga dia juga sebangun. Jadi jawabannya 1, 2, dan 4 yang B. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua.
Di bawah ini yang sebangun dengan foto berukuran 24 cm x 36 cm. Karena bentuknya foto itu persegi panjang dan benda daun pintu, papan tulis, meja lapangan itu juga persegi panjang, maka tinggal kita bandingkan perbandingan sisinya. Di sini 24 kali 36 kita bagi 12, maka kita peroleh 24 bagi 12 adalah 2, 36 bagi 12 adalah 3. Sehingga perbandingannya adalah 2:3. Kita cek dengan jawaban A, ini kita jadikan cm 120 dibandingkan 200. Kalau kita bagi dengan 40, kita peroleh hasil 3:5. Sehingga perbandingannya tidak cocok, berarti jawaban A salah. Untuk jawaban yang B, 150 dibanding dengan 200. Jika kita bagi 50, maka kita peroleh 3:4. Ini juga nggak cocok, berarti salah. Kita lihat yang C, 180 dibanding dengan 420. Jika kita bagi dengan 60, maka hasilnya 3:7, salah. Yang D, 28 dibanding 42. Jika kita bagi dengan 14, maka diperoleh hasil 2:3. Maka jawabannya sama, sehingga jawabannya yang D. Untuk pertanyaan yang ketiga, sebuah model pesawat panjangnya 40 cm dan lebarnya 32 cm. Jika panjang sebenarnya 30 meter, maka lebar pesawat sebenarnya. Kita bisa gambar sketsa saja. Modelnya ini adalah 40 cm panjangnya dan lebarnya 32 cm, dan panjang sebenarnya adalah 30 meter, sehingga kita cari lebar sebenarnya, kita misalkan X saja. Dari sini kita bandingkan 40 dengan 30, kita tulis 40 dibanding dengan 30, 32 dibanding dengan X. Sehingga tinggal kita kali silang, atau bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini dibagi 8 jadi 5, ini bagi 8 4, baru kita kali silang. 5x sama dengan 4 kali 30. Maka nilai dari x adalah 4 kali 30 dibagi 5. Ini kita bisa sederhanakan, hasilnya 6. 4 kali 6 adalah 24, sehingga lebar pesawat sebenarnya adalah 24 meter yang D. Untuk pertanyaan keempat, perhatikan gambar berikut. Trapesium ABCD sebangun dengan trapesium KLMN. Panjang MN adalah, ini kita ambil dari soal UN 2011. Kita lihat sisi yang diketahui dari kedua trapesium. 15 cm dan 18 cm adalah sisi yang diketahui. MN, ini kita belum ketahui, kita misalkan X. Maka MN akan sebanding dengan 24. Kita lihat tandanya X0, X0. Kalau ini KL adalah kosong, lingkaran kosong, ini lingkaran kosong. Jadi kita bandingkan saja 15 kita bandingkan dengan 18 dan X kita bandingkan dengan 24. Setelah itu tinggal kita kali silang. Ini bisa kita sederhanakan, dibagi 6 hasilnya 34. Maka kita kali silang jadi 3x sama dengan 4 kali 15. Sehingga nilai x-nya adalah 4 kali 15 dibagi 3. Kita bisa coret, hasilnya 5. Maka nilai dari x adalah 20. X tadi adalah mn, sehingga panjang mn adalah 20 cm. Yang C. Bagaimana penjelasan materi tadi? Cukup mudah kan? Saksikan video-video yang lain bersama Spiderman.